الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الآية صدق الله العظيم. معاشر muslimin mu'minin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini terlebih dahulu khatib ingin mengajak, ingin berwasiat khususnya pribadi khatib dan jamaah umumnya, marilah untuk kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ilmu kita, iman dan juga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan Allah dengan jauh-jauh. Mudah-mudahan dengan bekal takwa yang kita miliki, kita memperoleh kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah, malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpesan. Pesan ini ada di kitab Nazuil Hibad ada. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun li'anna akhiral ayyi mayyitun wa ahbib man syita fa innaka mufarikuhu ay mufarikum man syita bil maut wa'mal ma syita fa innaka majziyun bih fa innal ibada majziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, yang artinya, ya Muhammad, hiduplah sekehendakmu, semaumu, seberapapun lamanya, silakan. Pesan ini bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga buat kita sekalian. Wahai orang yang agama Islam, wahai sekalian manusia, hiduplah sekehendakmu, seberapapun lamanya, sesukamu, silakan. Allah memberikan kepada kita, terserah mau jadi profesi apa, silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, karena kamu akan mati. Lianna akhiral hayyi mayyitun, karena akhir dari kehidupan ini adalah kematian. Kalau sekarang kita hidup, entah kapan, usia berapa, di mana, kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tahukah kamu
di bumi mana kamu akan mati, kamu akan meninggal. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ini semua. Kehidupan kematian terus silih berganti. Tujuannya tak lain adalah untuk menguji siapa yang paling baik, siapakah yang terbaik amal ibadahnya. Kita sudah menjalani dua fase. Fase kematian dalam kandungan katakanlah, sekarang kita hidup. Setelah itu nanti Allah matikan dan dia akan dikembalikan lagi, dihidupkan dan akan dipertanggungjawabkan semua amal ibadah kita. Untuk apa itu semua? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan dan terus silih berganti. Liyabluwakum, sekali lagi, untuk menguji siapa yang terbaik, siapa yang paling bagus amalnya. Kiai Abdul Hamid Hussein yang tadi barangkali disebutkan, itu dia memang tasawuf di Salatul Muawanah, Qaudi Al-Basi wa Taqib, dia mengajar itu. Beliau menafsirkan ayat ini, saya pernah dengar, adalah yang dimaksud amalan terbaik adalah karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Itu yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala menurut beliau. Jadi ibadah harus ikhlas, harus mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasul. Bukan banyak ibadah tapi tidak mengikuti tata cara Rasul, itu pun kurang baik. Banyak orang ibadah tidak ikhlas, pengen dipuji. Kalau masih ada di antara kita yang ibadah pengen pamer, pengen dipuji, pengen takjub, pengen dikata wah, itu termasuk orang yang celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang merusak agama, pendusta agama? Di antaranya alladzina hum yura'una, adalah mereka yang setiap ibadah pengen dipuji, setiap amal pengen dipuji dan lain sebagainya. Naudzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebaiknya apa sih sebenarnya kalau kita masih hidup sebelum kematian? Karena kan sekali lagi, kematian ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah dia mau ngambil kapan. Yang penting adalah kita sudah siap. Kematian tidak usah ditakutkan. Kita takut dia datang, kita berani pun dia datang. Yang dikhawatirkan adalah, yang ditakutkan adalah bagaimana kematian itu datang kita belum siap. Kita masih berleha-leha dengan dunia, sudah usia lanjut masih saja dunia. Padahal dunia itu sangat capek. Mata'ul ghurur, kehidupan yang penuh menipu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Amal yang terbaik, perbuatan yang terbaik, katakanlah kalau kita mempekerjakan sebelum kematian ini adalah sesuai dengan firman Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, sebelum datang kematian, infaklah, sedekahlah, dermakanlah. Kalau memang di sini ada pembangunan yang masih membutuhkan, pesantren ataupun tempat ibadah yang lain, silakan dermak, infakkan, sedekah, amal jariah. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah yang terus mengalir sekalipun orang itu telah meninggal. Min qabli ayyati ahadakumul maut, infakkan sebelum datang kematian. Jadi jangan nanti ada orang di akhirat meninggal, sudah mati, pengen balik, ingin balik, mengatakan ya Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah,
Ini ada yang sakaratul maut mengatakan, ya Allah tundalah sebentar saja, saya mau ibadah, saya mau sedekah, saya mau jadi wa aku minas salihin, menjadi orang soleh. Atau nanti kita di akhirat juga ada orang meninggal pengen balik lagi pengen ibadah, kenapa dulunya tidak sebaik perbuatannya. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Karena itulah mumpung Allah berikan kesempatan, masih hidup ini, masih waktu luang, masih ada kesempatan, masih bisa berjalan. Kalau kita sadari bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan secara gratis, zahir batin, semua itu Allah tidak minta balasan. Yang penting bagaimana kita mensyukuri itu semua. Caranya adalah banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengajian datang, ada salat jamaah kerjakan, punya rezeki infakkan. Yang penting dalam hidup ini Allah senang, Allah redha, itulah yang namanya ibadah. Ismu ma yuhibbullahu wa yarda, itu namanya ibadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, pesan buat kita sekalian. Yang kedua adalah wa ahbib man syita fa innaka mufarikuhu. Cintailah orang siapapun yang ada di sekitar kita, apapun yang ada di sekitar kita, silakan, karena itu naluri manusia. Tapi ingat, jangan sampai itu semua jabatan, harta, orang tua, anak, istri dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita dapat melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada pengajian sibuk dengan pekerjaannya, ada sholat jamaah masih ngurus hal-hal keduniaan, nanti di akhirat minal khasirin, dia orang yang rugi nanti. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Itulah kata Allah, wahai orang beriman, la tulhikum, janganlah kamu dipersibuk, dilalaikan. Allah dalam ayat ini cuma memberikan contoh dua, la tulhikum amwalukum wala auladukum, harta dan anak. Bisa dikias jabatan, pangkat, jangan sampai itu bisa melalaikan kita an dzikrillah, ibadah kepada Allah. Wah, itu kan enggak ada ayatnya. Allah cuma mengatakan janganlah kamu dipersibuk dari harta ataupun anak, berarti yang lainnya tidak. Itu pemahaman yang keliru. Karena itulah di sini banyak pengajian kita ikuti selama kita hidup ini. Jadi jangan sampai ketika kita senang-senang dunia, mencintai apa yang ada di sekitar kita, dapat melalaikan kita ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan nanti dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Memang naluri manusia cinta terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Zayyana linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hadh, dzalika matul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, telah dihiasi bagi manusia ini, kita ini sudah dihiasi oleh Allah kecintaan terhadap yang ada di sekitar kita, apakah anak, istri, jabatan, harta yang banyak, kendaraan, peternakan, apa saja itu memang naluri manusia. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Silakan mencintai saja, tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah pesan buat kita, wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Dan perbuatlah, kerjalah selama hidup ini, perbuatlah, silakan mengerjakan apa saja silakan, tapi ingat itu akan ada balasannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik kita kerjakan sholat puasa, Allah balas pahala. Sebaliknya kita berbuat yang kemunkaran, harta orang diambil, korupsi dan sebagainya, itu pun akan Allah berikan keadilan. Karena itulah hidup kita ini, mari kita pergunakan sisa hidup ini berbuat yang baik. Sekali lagi intinya
kita mengerjakan apa yang Allah perintah, apa yang Allah suka, yang Allah redha, agar semua catatan kita berat kepada hal yang kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat munkaran, kebaikan sedikit pun, sekecil apapun, dia akan melihatnya, akan ada balasannya, akan Allah pertanggungjawabkan. Ingat, inna rabbaka labil mirsad. Allah sangat mengawasi kita di mana saja kita berada. Jadi tanamkan, kalau kita sudah diawasi oleh Allah, perbuatan kita insya Allah baik, sholat kita baik, ibadah kita baik, pekerjaan kita baik, tingkah laku sama manusia baik, karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu, karena itu akan dibalas sesuai apa yang kita kerjakan, insyaallah kebaikan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.